panitia mengamanahkan kami untuk membahas tentang mendampingi anak meraih prestasi tanpa batas ya dalam lingkup istilahnya neuro family bonding ya. Karena akan bicara tentang banyak hal tentang otak manusia. Jadi saya mohon izin Bapak Ibu untuk saya menggunakan slide presentasi. Untuk itu saya izin Bu Bunga untuk saya share screen terlebih dahulu ya. Neuro family bonding dalam mendampingi anak meraih prestasi tanpa batas. Sebetulnya neuro family bonding ini istilah apa sih gitu ya? Yang kita tahu sebetulnya kalau family bond ya atau ya sekarang katanya jadi family bonding ya, gitu ya. Itu adalah istilah ikatan keluarga ya. Dan kita tahu juga kalau tadi neuro atau tulisannya neuroscience gini, kita tentu akan bicara tentang bagaimana kerja otak dan sistem saraf. Jadi ini sebetulnya pendekatan neuroparenting ya. Dan kita juga tahu bahwa teknologi digital yang semakin canggih ini menyebabkan terjadinya perubahan besar dunia. Makanya nanti ini ya kita bertemu aja tanpa batas ini. Saya lihat tamu-tamu bukan hanya yang di daerah Purwokerto dan sekitarnya ya. Nampaknya seluruh Indonesia ada hadir, Masya Allah. Jadi ini insya Allah ini bukan lagi hanya seminar sekitar Purwokerto, tetapi sudah seminar nasional. Bahkan tadi saya lihat juga ada beberapa yang dari luar negeri ya. Ini sudah seminar internasional, ini sudah tanpa batas ini Masya Allah. Ya, baik. Dan kemudian ya tubuh manusia ini dipengaruhi tentu oleh lingkungan saat ia di dalam rahim, masa lahir, masa kanak-kanak, remaja, serta dewasa. Dan tentu sekarang kita berada di era digital, maka ya teknologi digital sangat mempengaruhi juga terhadap perkembangan tubuh manusia. Ya. Ini adalah otak manusia. Allah ciptakan otak manusia, ada otak besar, ada otak kecil, kemudian terbagi dua, belahan kanan dan belahan kiri. Dan kalau kita bicara otak, ini sebetulnya nggak ada habis-habisnya. Ya. Jadi izin mungkin hari ini kita bertahap ya, karena bicara tentang apa Allah berikan program di dalam otak ini. Allahu Akbar, luar biasa. Jadi izin kalau nanti belum semuanya dibicarakan, satu saat nanti kita sambung lagi. Ya. Otak kalau dilihat dari samping kiri seperti ini, ada otak besar, ada otak kecil. Ya, ini yang di depannya ini ya, di bagian dahi yang ini. Kemudian kalau dilihat dari atas seperti ini yang bagian depan. Ini tadi terbelah menjadi belahan kanan dan belahan kiri. Ya. Ada apa sih di dalamnya ini ya? Para ahli menemukan di dalam otak itu ada namanya sel otak. Bapak Ibu ya, mungkin kita pernah belajar biologi ya, atau sains atau IPA ya. Atau buat teman-teman yang bekerja di dunia kesehatan waktu sekolah tuh belajar anatomi ya. Jadi ada yang disebut neuron atau sel otak. Secara anatomi gambarnya kayak gini. Ya. Jadi ini satu neuron ini kerjanya kayak satu komputer yang tercanggih di zamannya. Ada kalimat begitu oleh para ahli ya. Makanya kalau dikatakan didiklah anakmu sesuai zamannya ya. Ini kata-kata dari Sayyidina Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu yang mengatakan seperti itu ya. Itu betul banget ya. Karena memang setiap otak anak-anak, setiap otak manusia ya, memang kita punya jumlah sama, kurang lebih 100 miliar, tapi lebih canggih otak yang anak-anak ya setelah kita ini gitu ya. Saya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Bunga, saya lahir tahun 68. Jadi saya generasinya X. Ya. Kalau Bu Bunga kayaknya masih jauh lebih muda ya. Ya. Saya punya 100 miliar, Ibu Bunga juga punya 100 miliar. Tapi ya bisa jadi lebih canggih Ibu Bunga karena daya tampung data-data neuron yang makin ya ke bawah generasinya itu makin canggih, makin sophisticated. Ya, makin besar RAM-nya kalau istilah gawai ya. Apalagi anak-anak kita yang gen milenial, gen
Z, gen alfa, dan sebagainya. Untuk itu, karena mereka lebih canggih, tentu kita perlu untuk ya berbaik sangka pada generasi mereka. Stop untuk melabel bahwa mereka generasi galowers, generasi mecin, generasi rebahan, itu mohon kita hentikan. Mereka generasi robbani, generasi yang luar biasa. Ya. Apalagi tadi saya dengarkan cita-cita dari SDUMP yang disampaikan oleh Bapak Dr. Jebul Suroso, kemudian oleh Ustadz Novianto, Masya Allah. Ini generasi yang luar biasa. Maka langkah pertama nih untuk stop melabel. Ya, kalau mereka memang lebih banyak mengakses informasi secara relax, ya, itu bukan hanya di negeri kita saja, seluruh dunia. Dan ditemukan juga bahwa otak semakin rileks, semakin mudah menyerap data, dan semakin mudah menampung data. Nah, ini atau batang otak yang ada di otak ini semakin ya bisa ya membawa semua informasi ke otak. Ya. Tinggal nanti diajarkan anak-anak ya apabila berhadapan dengan orang tua, kan ayah bunda bapak ibu guru ya ada ya posisi-posisi yang baik dan pantas. Itu aja nanti kita ajarkan anak-anak. Ya. Jadi ada 100 miliar neuron di otak, berarti ada 100 miliar komputer atau laptop, ini kabel-kabelnya, ini ibarat stop kontaknya yang di ujung ini. Bayangkan stop kontaknya aja nggak cuma satu, banyak. Kemudian ini adalah kabel-kabel yang kalau laptop, ayah bunda bilang menggunakan laptop ya, itu ada pinggir-pinggir laptop, ada potensi untuk tersambung kabel-kabel. Masya Allah, satu neuron bisa 20.000 sambungan. Laptop kita paling berapa sih? 5, nanti ada sambungannya ya sampai ribuan. Kita 20.000. Nah, dan setiap menangkap informasi itu akan ada sambungannya. Makanya ada istilah koneksi neuron di sinaps. Tersambung kabel satu dengan kabel yang lain. Ya, ini kabel di pinggirnya itu. Sebagaimana laptop kita ya mengkoneksi dengan gawai-gawai lainnya. Karena sesungguhnya gawai yang ditemukan manusia itu bekerja terinspirasi dari kerja dari neuron. Ya. Jadi pada saat kita menerima informasi baik dari mata, telinga, percakapan, penghidupan dan sebagainya, maka kabel-kabel antar neuron itu berdekatan langsung dia. Ya, dia berdekatan. Memang tidak tersambung secara fisik. Ya. Dan sewu Bapak Ibu, karena kita bicara neuroscience, jadi kita belajar dulu tentang kerja otak secara dasar, ya. Jadi apa yang membuat sambungannya? Ada nanti zat kimia yang keluar dari ujung-ujungnya ini. Nah, ini yang kita sebut neurotransmitter. Nah, ini dia. Ya. Ini zat kimia. Kita ibaratkan saja lem. Ya, lem. Nah, nanti yang membedakan antara anak satu dengan anak lain atau otak satu dengan otak yang lain adalah pada saat menerima informasi, lemnya yang keluar ada yang sangat banyak lemnya, jadi sangat kuat, ada yang lemnya separuh aja, ada yang cuma sedikit. Untuk itu nanti tidak mengherankan kalau nih ya sekolahnya sama, gurunya sama, mata pelajarannya sama, tapi daya tangkapnya beda-beda karena pengaruh dari keluarnya neurotransmitter ini. Ya. Neurotransmitter ini dipengaruhi oleh apa sih? Satu tentu dari makanan minuman, ya itu pengaruh. Untuk itu buat bunda yang nanti mengatur masalah nutrisi anak-anak ini pengaruh. Ya. 4 sehat 5 sempurna itu masih sangat patokan prinsip untuk nutrisi yang baik. Dan tentu halalan toyiban itu sangat mempengaruhi keluarnya neurotransmitter. Dan berikutnya apa? Mempengaruhi banyak tidaknya neurotransmitter ini adalah ya
ketertarikan atau excited, ya, atau emosi anak itu. Kalau dia senang, maka ya neurotransmitter keluar banyak. Kalau dia ya sangat-sangat ya tertarik gitu ya, gembira, happy, ini banyak. Inilah mengapa dalam nanti memberikan informasi begitu banyak cara-cara yang dicari oleh siapapun yang ingin memberikan informasi agar lebih memudahkan. Ya. Namun ya bukan hanya positif emosi saja yang mempengaruhi ini, tapi negatif emosi juga bisa. Kalau sangat kesel, sangat jengkel, sangat marah, sangat takut, ini juga keluarnya banyak. Cuman jenis neurotransmitternya yang beda nanti. Lemnya yang beda. Ada neurotransmitter yang membuat kebahagiaan, ada neurotransmitter yang membuat kecemasan dan sebagainya. Hati-hati pada saat kita menyampaikan satu data dan anak-anak menerimanya dengan perasaan yang lebih negatif, maka dia tersambung jadi ingat banget. Nah, inilah yang istilahnya trauma. Ada beberapa anak, ya, na'udzubillah min dzalik, tapi ada kejadian trauma, maaf sekali, belajar Al-Quran. Kenapa? Karena pernah di waktu-waktu masih sangat awal, sangat muda, gurunya menyampaikan dengan sangat kasar, keras. Bukan tegas ya, lain nanti Allah ya sudah sampaikan nanti bedanya tegas dengan kasar itu. Akhirnya trauma dan setiap lihat Quran gemetar. Mau nggak mau harus diterapi itu. Ya, karena bukan apa-apa, nanti bahaya. Akhirnya orang tua menemui gurunya untuk bicara baik-baik. Guru minta maaf, udah minta maaf aja, itu anak masih gemetar. Ya, jadi disinilah kita harus hati-hati. Itulah pentingnya kita belajar juga sedikit tentang secara umum tentang neuroscience, agar dalam penyampaian yang kita mau adalah neurotransmitter keluar dalam kondisi yang neurotransmitter bahagia, senang, bersyukur, ya, dan sebagainya. Yang positif, ya. Sampai sini sepakat dulu. Nah, saking cepatnya juga keluar zat kimia ini, terjadi peristiwa listrik. Jadi di otak kita itu ada loncatan listrik. Saking cepatnya itu zat kimia keluar antar satu neuron dengan neuron yang lain. Ini gambaran satu sambungan saja. Padahal sambungan di otak itu, masya Allah, banyak sekali, ya. Kata ahli neuroscience, 1 detik ada 2 juta sambungan, 1 detik, ya, yang ditangkap oleh indera kita. Kok bisa kan indera kita cuma sedikit, Bu Aisyah? Oh, jangan salah, ini permukaan kulit ini sudah indera kita juga yang paling banyak yang nangkap permukaan kulit ini. Mulai dari kulit kepala sampai ujung-ujung kaki itu menangkap itu. Sehingga terjadi apa? Sehingga terjadi satu sambungan yang luar biasa banyak. Ya. Kalau data itu sudah pernah ada di otak atau informasi itu sudah pernah didengar, dilihat, maka akan terjadi sambungan berkali-kali. Nah, sambungan berkali-kali inilah yang nanti membuat memori atau ingatan semakin ingat, ya, semakin diingat. Untuk itulah dalam sistem pendidikan masih ada cara yang disebut repetisi, pengulangan, murojaah, ya. Itu karena membuat neuron-neuron ini tersambung lebih sering lagi dan lebih ingat lagi. Bahkan nanti ada sambungan baru untuk memberi makna baru dalam memori itu. Ya. Nah, ini ya di sini mungkin yang sering nih. Dan ini filenya banyak banget. Banyak sekali. Inilah yang diperlukan stimulasi atau sentuhan-sentuhan yang tadi disampaikan oleh Bapak Jebul Suroso, ya. Sentuhan ini luar biasa. Memang dari lahir sampai 2 tahun diharapkan sentuhannya lebih, ya, atau stimulasinya lebih sering, lebih banyak. Ya. Berikutnya tentu terus sampai bahkan umur 100 tahun pun, kata para ahli neuroscience, otak kita masih bisa distimulasi, otak kita masih bisa menyimpan memori, Masya Allah. Dan ini ada di otak. Jadi setelah ya, mata menangkap informasi, telinga, hidung, itu terjadi sambungan. Ya.
baik informasi, baik data, baik nasihat, baik juga pengalaman yang dia lihat, dia dengar, dan sebagainya. Ini yang terjadi di otak kita. Kemudian, yang perlu lagi kita pahami adalah janin sejak dalam kandungan ibu, ya, apa yang dimakan, diminum, diucapkan, dilihat, didengar, ya, dan juga dilakukan ibu, pesannya masuk ke janin. Kalau apa yang dimakan, diminum itu nanti lewat plasenta. Tapi apa yang ibu ucapkan, ibu lihat, ibu dengar, dan ibu lakukan, itu nanti dibawa oleh sistem saraf, terekam nanti ya di mana? Di sistem saraf otak janin. Inilah diperlukan stimulan dari awal sejak dalam kandungan. Inilah makanya diminta kita ya baca Quran lebih sering karena akan tersambung pola-pola ya patron-patron dasar di otak anak-anak. Ibu bicara, ibu ya mendengar, melihat, itu juga ada sambungan. Ya. Dan kalau anak-anak generasi sekarang, kemudian dia lahir, ya sudah sangat kenal dengan digital atau gawai, karena waktu dalam rahim, ya karena ini era digital, apalagi anak-anak generasi alfa kan ibunya yang milenial kan, ini tentu mereka sudah kenal dengan digital ini. Maka ada istilah untuk generasi Z dan Alpha dan seterusnya nanti ada istilahnya digital native. Lahir sudah kenal digital. Artinya apa sebetulnya? Neuroscience menemukan bahwa otak anak di era digital, otaknya juga sudah bisa beradaptasi dengan teknologi digital. Kalau saya lain, saya waktu ibu saya hamilkan tahun 68 itu, ibu saya nontonnya apa sih, televisi cuman TVRI, itu pun baru nyalanya malam hari, jam 9 udah tutup itu. Tapi ibu saya dulu seneng banget baca koran. Jadi otak saya itu otak kertas. Maka lahir karena eranya kertas, nah itu lebih seneng baca buku, lebih seneng baca koran, majalah yang bentuknya kertas. Dia analog ya, jadi bukan digital. Sampai sekarang kalau disuruh anak-anak, ibu baca aja e-book. Ngapain ibu bawa buku besar-besar banget? Nah, ibu minta maaf ya, ibu nggak bisa ya, otak ibu tuh otak kertas. Ya, sekali-sekali aja lihat e-book gitu ya, tapi ini otak kertas. Jadi ini yang tadi saya sampaikan, dalam rahim ibu pengaruh sekali terhadap perkembangan otak. Ya, baik peristiwa juga ya. Kalau ibunya sedih banget karena bapaknya selalu marahin gitu ya, atau waktu itu masih tinggal di rumah mertua gitu ya, mertua mungkin ya namanya juga mertua, ada yang tegas, ada yang keras juga, ada yang lembut, itu pengaruh juga ya. Nah ini dia. Kemudian di dalam otak ditemukan ya, ilmuwan ini ingin menguraikan kaitan antara otak dan perilaku fisik. Maka mereka mencari sel-sel dalam otak. Ya. Mereka menemukan sejenis neuron dalam otak yang secara teoritis dapat dikatakan sebagai penyebab utama mengapa seseorang bisa belajar dengan mengamati orang lain. Gitu. Ya. Nah, ini disebutnya neuron cermin atau mirror neuron. Jadi ada neuron cermin, ayah bunda, bapak ibu guru, di otak manusia ya. Seberapa banyak, Waisa? Nah, dikatakan lebih kurangnya 30% dari 100 miliar tadi. Dan bukan hanya manusia ya, hewan-hewan pun ada neuron cerminnya, apalagi yang mamalia. Tapi memang tidak sebanyak manusia ya, manusia 30%, Masya Allah. Apa nanti fungsinya? Nah, kalau neuron cermin ini nanti lebih banyak berfungsi pada saat sudah lahir. Ya. Dalam kondisi kayak gini nih, sejak bayi neuron cermin sudah aktif bercermin pada contoh di depannya. Nah kalau seperti ini kondisinya, berarti otak anak kita ini melihat bahwa setiap hari, setiap saat itu ternyata orang-orang itu tunduk ya, melihat sesuatu yang di depannya ya. Gini.
Ini yang disayangkan seandainya ya dari lahir sampai 2 tahun ya, si bayi melihatnya kayak gini nih sayang banget. Ya, harusnya bayi ini dapat sentuhan atau stimulasi tadi ya, dilihat wajahnya, diajak bicara walaupun kita sangka ya belum ngerti. Ngerti Bunda, ngerti Ayah, ya tersambung otaknya. Bahkan Asosiasi Pediatrik Amerika ya, mewakili Asosiasi Pediatrik Internasional mengatakan anak baru lahir sampai 2 tahun jauhkan dari gawai. Ya, stimulasi otak mereka dengan benda-benda nyata, dengan ekspresi nyata, dengan suara bunyi-bunyian nyata, suara ibu, suara ayah, gitu ya. Seperti itu, supaya sambungan yang awal-awal ini adalah sambungan nyata. Oke? Jadi mari sama-sama ingat-ingat ya waktu kecil anaknya gimana ya. Wah Bu Aisyah saya terlanjur dulu belum tahu kalau kayak gini. Ya sudah. Kan tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Rektor, kita masih punya kesempatan menstimulasi. Betul sekali. Betul banget. Ya. Jadi gimana? Ya sudah, stop untuk tidak terlalu sering juga, apalagi masih di bawah 5 tahun gitu ya. Walaupun kita tahu gawe ini adalah juga media di teknologi digital. Tapi yang masih anaknya masih kecil banget ya. Kalau nanti mau lebih baik lagi, lebih bagus lagi sesuai perkembangan otak, punya anak lagi. Ya, masih punya kesempatan. Saya lihat ibunya masih muda-muda. Punya anak lagi ya, Bun ya. Yang di Zoom maupun yang di YouTube, Bun. Saya ajak anaknya 5 ya. Nah, insya Allah nanti kalau sudah bisa punya anak lagi, senangnya nanti insya Allah rame-rame ya. Ya. Oke, sekarang kita lihat lagi. Nah, di bagian mana sih Bu Aisyah tentang ilmu, pengetahuan, peristiwa, nasihat? Ini dia di lobus frontalis di depan. Ini akan tersambung neuron-neuron. Neuron cermin di mana? Di sini juga di lobus frontalis di depan. Ya, di sini. Memangnya yang lain-lain nanti neuronnya apa? Nah, di sini nanti ada watak, ada bakat. Ya hanya mungkin hari ini kita nggak bisa tuntas sampai ke situ. Kapan-kapan insya Allah lanjut. Ya, kita bicara ini aja nggak selesai-selesai nanti. Ya, apa-apa ya kita bertahap. Namanya juga belajar bertahap. Ya, baik. Sekarang keluarga atau ayah bunda ini nanti akan ada bondingnya, ikatan bonding dalam berbagi peran. Ya, ayah sebagai penanggung jawab visi pendidikan. Ya, ayah nanti yang memang mencarikan nafkah untuk membiayai pendidikan. Dan ayah juga nanti yang menasehati sebagaimana contoh yang Allah berikan di Al-Quranul Karim, seorang ayah menasehati anaknya, yaitu siapa? Luqman. Ya. Maka diharapkan ayah ini yang sebagai nasihat ini, penanggung jawab visi pendidikan, diantaranya menasehati bahwa tidak mempersekutukan Allah, ya, menyayangi, berbakti pada orang tua, pergauli dengan baik. Ini harusnya ayah yang bicara ini. Harusnya ayah yang bicara. Ayah yang sering bukakan Quran langsung pada anak-anaknya. Waktu kecil kan, nanti waktu dia mulai besar lagi, waktu dia SMP lagi, SMA lagi gitu ya. Ayah juga yang sampaikan, sekecil apapun perbuatan manusia Allah datangkan balasannya. Ya. Ayah juga yang nanti sampaikan sama anak-anak barangkali nanti sambil ya goes bareng, nah ya jangan berlaku sombong, nah Allah nggak suka. Itu ayah yang sampaikan. Ya, bersikap tawadu, itu ayah yang sampaikan, dirikan sholat, berbuat kebaikan, cegahlah perbuatan mungkar dan bersabar. Ini seharusnya ayah yang memberi nasihat pada anak. Dengan buka Quran, kemudian atau dengan penyampaian nasihat-nasihat yang ya sekitar ini. Tapi kita jelaskan basicnya adalah Al-Quranul Karim. Nanti ibu bagaimana nih dalam family bondingnya? Ibu yang nanti pelaksana harian, ibu yang jelaskan detail kenapa kita tidak boleh mempersekutukan Allah, ibu itu. Ibu juga nanti ajarkan bagaimana nanti ya ibadah yang tepat,
Ya, ibu juga nanti yang jelaskan gimana sih maunya ya kalau berbakti sama orang tua maunya gimana ibu ya, apakah minta izin ya cium tangan dan sebagainya gitu ya. Itu ibu nanti yang jelaskan. Termasuk juga ya paling seringnya tuh ibu yang mencarikan dan memilih sekolah bukan? Karena ibu yang kasak-kusuk ya. Makanya ibu dapat SDUM sekolah di SDUMP, kemudian juga nanti lanjut lagi di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Ya Bunda, Bapak Ibu nih, ini intermezzo sedikit ya. Bu Isa kan punya anak 5 ya, 4 laki-laki, 1 perempuan. Nama anaknya nama Jawa banget. Lanang, Prio, Kakung, Jaler, Ragil. Ragil yang perempuan. Ya, Mas Lanang itu lulusan kedokterannya Universitas Muhammadiyah yang Jogja. Ya. Kemudian anak Bu Isa juga yang ketiga ya di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah juga Jakarta. Ya, Bu Isa tuh senang banget anaknya masuk di sekolah Muhammadiyah. Ya, selain karena ada sejarah yang mendirikan Kiai Haji Ahmad Dahlan sesuai dengan nama ayahnya Bu Isa gitu. Dan ayah saya Bapak Dahlan Husain itu karena diambil dari namanya dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya. Jadi saya senang banget kalau diundang oleh Muhammadiyah, baik sekolah di SD dimanapun di Indonesia dan juga universitas manapun. Ya, nah, jadi dulu itu yang kasak-kusuk nyari itu saya tuh. Mana ya Muhammadiyah yang ada kedokterannya ya? Mana ya akreditasi gitu ya? Waktu itu dapatnya di Jogja, Jakarta, Purwokerto sudah ada FK? Sudah ada Bu, akreditasinya juga B Bu, dokter. Oh, Masya Allah, siap Pak Rektor. Meluluskan ke-6 ini Bu, dokter. Alhamdulillah, wah nanti bisa direkomendasikan ke cucu-cucu ya. Oke, terima kasih. Iya, saya tuh kalau dengar Muhammadiyah tuh deg-degan loh Pak Rektor. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Baik. Jadi sekali lagi ini ibu yang pelaksana harian, ibu yang kasak kusuk. Ya, nanti SDUMP bagus gak? Gitu kan, ibu-ibu kan gitu ya. Gurunya gimana? Programnya apa gitu. Itu ibu-ibu memang. Ya, sama saya juga gitu nanti. Ya, kemarin-kemarin dari kecil anak TK mau di mana dan sebagainya. Dan saya memang selalu dari kecil anak-anak sampai ya range SMP itu saya masukkan sekolah Islam. Karena saya sendiri pun negeri waktu itu sekolah Islam masih sedikit ya. SMP SMA saya sekolah Islam di Al Azhar pada saat itu. Kemudian diterima di kedokteran Unhas dan kemudian saya lanjut di Fakultas Kedokteran UGM Jogja. Ya, itu beda banget jadi dokter yang ada nuansa pelajaran Islam sejak dari masih muda dengan yang teman-teman yang belum menikmati ya ad-dinul Islam atau ajaran beda banget. Nah, baik ini intermezzo ya. Kemudian, walaisa zakaru kal unta, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Sepenggalan ayat surat Ali Imran ayat 36 ini diteliti oleh banyak ilmuwan. Ya. Dan tadi kenapa bagi tugasnya bapak-bapak memberikan visi pendidikan, ibu-ibu pelaksana harian, kenapa begitu? Ya. Dan nanti kita lihat juga ya tentang laki-laki bagaimana sih anak laki-laki perkembangan otaknya dan anak perempuan, karena diteliti dari ayat ini sebetulnya. Salah satunya penelitian ini ada di Institut Psikiatri London tahun 1999. Sekarang namanya ya King College London. Ya. Nah itu ini otak laki-laki, ini otak perempuan. Otak terbagi 2 ya. Ini bagian depannya di sini ya. Ini kanan ada kiri, ini kanan kiri. Kemudian waktu dilihat pakai functional MRI itu di sini nih dinyatakan lokasi bahasa perempuan kiri dan kanan. Ini saya sering sekali sosialisasikan ini. Karena ini menurut saya penting. Di Indonesia baru tahu tahun 2006. Ya. Jadi karena perbedaan lokasi bicara dan bahasa atau area wornik dan brokanya antara laki-laki perempuan, itulah mengapa ibu lebih cenderung lebih banyak bicara secara verbal pada anak-anaknya. Dihitung-hitung oleh para ahli lebih kurangnya kurang lebih nih verbalnya ibu-ibu nih perempuan 6.000 sampai 8.000. Kemudian bunyi vokalnya 2.000 sampai 3.000. Kemudian gerakan tubuhnya 8.000 sampai 10.000.
Inilah karena kita ya komunikasinya lebih banyak dari bapaknya, inilah makanya kita pelaksana harian. Anak-anak lagi daring, ya sudah dampingin aja Bun. Ya, insya Allah. Ya, itu cukup ini komunikasi kita nih. Walaupun masih kerja, ngurusin rumah, ngurusin bapaknya, ngurusin kerjaan, bisa insya Allah. Ya, ini udah di riset ini. Dan empirik sebelum-sebelumnya, nenek-nenek kita itu kan ya anaknya nggak cuma 2 dan 3 ya Bun. Anaknya minimal 5. Ada yang 7, 10, 12, 15, kerja sendiri, nyapu sendiri, masak sendiri, cuci sendiri. Belum ada mesin cuci. Alhamdulillah cukup. Apalagi sekarang. Ya. Nah, ini makanya tadi ibu pelaksana harian. Ya. Ibu juga yang kasak-kusuk sekolah di mana yang bagus ya, kan gitu. Ya, nah, kemudian kalau ayah bagaimana? Ayah cenderung lebih sedikit bicara, berkata singkat dan langsung pada intinya. Kenapa? Karena tadi otak bicaranya cuma sebelah kiri. Verbal seorang laki-laki antara 2.000 sampai 4.000. Ya, bunyi vokalnya 1.000, 2.000. Bahasa tubuh atau gerakan bapak-bapak atau laki-laki itu 2.000 sampai 3.000. Kita perempuan tadi 8.000 sampai 10.000. Saya aja ngomong tangannya udah kemana-mana tadi. Kalau dihitung cuk udah 6.000. Seperti itu. Jadi dalam nanti pendampingan belajar, ayah sebetulnya bisa. Namun ingat, tugas ayah tadi kan visi ya pendidikan ini lebih utamanya adalah menjemput nafkah untuk membiayai pendidikan. Ya. Dan kalaupun menasehati, sebagaimana Lukman tadi, ya. Dan Bunda, ini soalnya banyak sekali nih pertanyaan buat saya. Bu Aisyah, itu ayahnya nggak mau nampingin anaknya. Maksud ibu kenapa nggak mau? Ya, iya dia cuma duduk samping anaknya aja, nggak dijelasin. Oh, kalau itu Bu, memang begitu gaya ayah mendampingi anak belajar. Beda dengan ibu. Karena kita ngomongnya banyak, 20.000 kata kalau tadi sedikit dan biasanya sudah habis untuk kerja. Ya. Bapak guru, ibu guru, bapak dosen, ibu dosen, ya pagi sampai sore mungkin di tempat kerja karena memang tugasnya memberikan informasi, sama kelihatannya bisa semuanya ngomong. Tapi malam hari Pak Guru sudah tidak bicara. Bu Guru masih ngomong. Itu tadi. Ya. Jadi sekali lagi harus ini kalau enggak nanti selalu berantem. Ceritain pangeran di Bapak gimana Bapak? Ayah, ceritain dulu pangeran di Penogoro kata ayahnya. Coba Google aja nak. Coba kamu ceritain sama ayah. Jadi anak yang cerita. Itulah gaya belajar pendampingan dari ayah. Ya Bun ya. Jadi nggak usah ribut tentang family bonding antara ayah dan ibu nih. Karena masing-masing beda-beda. Oke? Sekarang. Dari otak ke badan ada sistem. Mohon maaf suaranya terputus, Bu Isa. 1, 2. 1, 2. Terdengar? Sudah, 1, 2, 3. Sudah ya? Iya. Sinyal di tempat kami mungkin agak up and down ya. Ini mungkin sinyal wifi letih. Baik, 1, 2, 3. Ya. Silakan Ibu. Kembali ya. Sinyal yang ada di otak atau listrik yang ada di otak itu memberi pesan ke sistem saraf. Itu makanya mengapa kita harus isi otak kita ini dengan ilmu, pengetahuan, nasihat, dan pengalaman-pengalaman yang baik-baik. Ya. Agar pesan itu jalan di badan. Membentuk apa dia? Membentuk perangai, membentuk perilaku, membentuk akhlak. Ya. Kalau kita mau tahu isi otak seseorang, lihat perilakunya. Karena ya, isi otaknya nanti memberi pesan pada sistem saraf ini. Ya. Kemudian,
Selain itu, apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dihidu, apa yang diucapkan, dan apa yang dirasakan oleh seluruh tubuh, itu juga jalan di sistem saraf. Untuk itu, dalam lagi pendidikan, orang tua, ayah bunda, kalau saya bilang orang tua, berarti ayah bunda dan bapak ibu guru dan orang tua di sekitarnya ya. Ini sangat-sangat menjadi panutan. Karena apa yang dilihat ananda kita, apa yang didengar, apa yang dia rasakan dalam sentuhan di peluka, dicubitkah sekalipun itu bisa pesannya tersimpan di otak. Maka hati-hati. Hati-hati, karena kita adalah contoh teladan yang paling gampang dilihat. Tentu anak-anak pun kita isikan otaknya bahwa uswatun hasanahnya adalah Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabat, itulah kita masukkan di otak mereka. Namun untuk contoh yang mereka bisa lihat, langsung adalah orang tua. Jadi hati-hati di sini. Kulit anak juga merasakan, menyimpan pesan itu. Kalau dipeluk, dibelai, dia senang banget. Jadinya memorinya di sini indah. Tapi kalau dicubit di heartnya, dia akan juga terekam di sini dengan ya rekaman-rekaman memori yang menyedihkan. Ya. Kemudian kita belajar lagi. Ya. Jadi otak yang tempat ilmu pengetahuan itu nanti ada yang di depan, namanya prefrontal cortex. Disinilah nanti sambungan koneksi neuron yang bekerja, membentuk ingatan, membentuk memori, membentuk prinsip-prinsip. Dalam kita ayah bunda bersama bapak ibu guru, bersama bapak ibu dosen, bekerja sama orang tua ini, sebetulnya apa sih yang mau dimasukkan? Sebetulnya kita yang paling utama, kita ingin ya, membantu anak mengisi prefrontal cortex dengan apa? Mengaji dan mengkaji apa yang Allah mau. Ini prinsip besarnya, prinsip umumnya. Untuk apa nanti? Agar neuron terkoneksi di otak bagian prefrontal ini membentuk memori prinsip-prinsip kehidupan dalam nanti bekal menjalani kehidupan sehari-hari sampai nanti kita akhir. Bahkan sampai sekarang pun tetap otak kita terus kita isi dengan mengaji. Dan tentu kalau kita bicara ad-dinul Islam, ya nggak bisa lepas dari pengetahuan atau ilmu, apalagi yang selama ini ilmuwan-ilmuwan meriset itu kan sebetulnya udah ada di otak dan sudah ada di prinsip-prinsip ad-dinul Islam. Ilmuwan itu kan hanya mengobserv, ya, nanti menyatakan apa yang dia lihat, ilmuatullah yang dikaji. Setelah ilmu pengetahuan itu nggak bisa lepas dengan ad-dinul Islam, dia satu menyatu. Ya. Selain di otak, ternyata ya, di jantung manusia juga ada neuronnya. Ini ditemukan tahun 91 oleh Dr. J. Andre Armour dari Montreal, Kanada. Dulu orang nggak tahu kalau di jantung ini ada otaknya atau neuronnya. Baru tahun 91. Ya, dan nanti diteliti lagi sampai saat ini terus diteliti. Ya, ada namanya Institute of Hermath kerjasama dengan UK dan Saudi Arabia. Hanya ingin melihat ya apa itu the power of kolbu itu apa. Dan mereka mensepakati kolbu itu organnya adalah jantung. Walaupun mungkin diartikan kolbu itu hati, tapi secara anatomi itu adalah heart, jantung. Bahkan ulama-ulama sebelum ini, tahun 91, salah satunya adalah Imam Al-Ghazali, sudah bilang bahwa di jantung ada titik kolbu, ada suara Tuhan di situ. Hanya mungkin dulu belum ada functional MRI, tapi Al-Ghazali mendapat petunjuk dari Allah, ya, bahwa di daerah serambi kanan dan bagian belakang, ya, ventricle ini, tapi kalau yang Al-Ghazali menemukan di daerah serambi kanan, itu kok ada titik-titik, ya, suara Tuhan di situ. Ilmuwan dekade saat
ini mengatakan ini memang ketuhanan di sini. Nah, pada saat anak-anak belajar atau kita belajar, kita menyampaikan informasi tentang ya siapa itu Allah Ta'ala, bagaimana itu Islam, maka selain di otak tersamuri, bahkan patron awal yang sudah ada jejasnya di awal memang itu jadi bertambah kuat atau bertambah tebal. Sehingga sayang kalau di awal-awal pertumbuhan otak dan kolbu anak kita diisi dengan faham-faham yang di luar ad-dinul Islam. Apalagi kalau masih muda, tadi kita sudah belajar otak muda itu masih sangat fresh, ya, dan kolbunya juga masih sangat fresh, dan pola dasarnya jangan sampai ketutupan dengan faham-faham lain. Ini pentingnya sekolah yang ya bernuansa Islam. Ya, ini kita baru bicara dari sisi otak sama jantung, belum lagi nanti yang lainnya. Menciptakan lingkungan agar terlihat lingkungan Islami itu penting untuk di otak dan memori di jantung. Karena jantung manusia menyimpan memori, Masya Allah. Ya. Oke, sampai sini kita sepakat dulu. Sehingga ya otak dan jantung manusia ini memang perlu setiap hari mengaji dan mengkaji agar sambungannya yang di otak dan juga yang di jantung atau di kolbu semakin kuat, semakin banyak, Masya Allah. Penting banget. Ya, saya alhamdulillah ya, anak saya juga yang terakhir di kedokteran, sekolah Islam juga, tapi waktu itu nggak dapat di Muhammadiyah. Saya nggak tahu ada Purwokerto, ada kedokteran di Pak Rektor. Maaf, kemarin saking banyaknya urusan pandemi, belum nggak sempat searching ada kedokteran di ya Muhammadiyah Purwokerto. Ya. Akhirnya anak saya ambil kedokteran di sekitar rumah di Jakarta. Ya. Yang keempat ya, yang Jaler ya. Yang lainnya sudah di kedokteran semua ambil. Ya, nah ini. Kenapa saya sangat berharap belajar mereka di fakultas ya, karena ini masalah biaya juga sebetulnya. Tapi karena ibunya mendoakan bahwa anakku menjadi seorang dokter Muslim yang tak fakultas kedokteran, Insya Allah. Baik, sekarang dalam surat Ali Imran 159 Allah ajarkan kita dalam terhadap mereka. Ya, walau kunta fazzan ghalizal qalb lan faddu min haulika. Sekiranya engkau berlaku keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan dari sekitarmu. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang bahaya. Ya, Ibu Bunga, saya sejak tahun 98 ngurus masalah korban narkoba. 6 tahun terakhir anak-anak yang kena ya penyimpangan seksual dan ya, LGBT dan sebagainya. Itu karena orang tuanya keras dan kasar. Maka pada saat mereka menjauh, ya sudah terjadi hal-hal yang dimasukkan paham-paham lain. Ya, Bu Aisyah, saya sudah lembut, tapi tuh anak ngomongnya tinggi. Nah, itu tadi karena ya dia era sekarang, era digital atau era anak-anak yang milenial sekarang, yang anak-anak jujur itu, dia jujur sama kita ya. Tapi Allah ajarkan wa'fu anhum wastaghfir lahum. Maka maafkanlah mereka dan mohonkan ampun bagi mereka. Wasyawirhum fil amri. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam suatu urusan. Baru ajak musyawarah. Baru kita ngomong, kita diskusi
diskusi. Karena untuk dalam pendidikan, jadi sebelum musyawarah ada 3 tahap. Mohon sama Allah untuk bisa bersikap lembut terhadap mereka. Kemudian maafkan dulu mereka, ya Allah saya maafkan anakku fulan bin fulan. Dan mohonkan ampun, ya Allah ampuni dia ya Allah. Barulah ajak musyawarah. Kita kadang-kadang langsung ajak diskusi anak, bahkan bukan lagi diskusi, negur langsung, loncat, nggak minta lembut, nggak maafkan anak, dan nggak memohonkan ampun. Maka yakin nanti keluar dalam nanti di musyawarah atau diskusi atau ya ngomong sama anak ini keras dan kasar. Ya. Kemudian lanjutannya lagi, faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah pada Allah. Ayah bunda, bapak ibu guru, pada saat kita sudah musyawarah sama anak, ya kita harus tawakal. Karena kita nggak tahu nanti hasilnya apa. Dan tidak bisa kita menjudgment. Salah nih tadi saya nih ngasih musyawarah, salah. Kenapa tadi saya ikutin anak saya? Kenapa? Oh, nggak usah kayak gitu. Diminta tawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sungguh Allah mencintai orang bertawakal. Ya. Bertawakal memang kita. Dalam pendidikan kita bertawakal. Upaya-upaya memang disuruh kan. Tapi kita tawakal. Nggak usah juga terlalu menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan anak kita. Kenapa? Karena musyawarah masih bisa lagi kan. Besok musyawarah lagi. Peraturan-peraturan yang tadi sudah ditetapkan hari ini, kalau misalnya kita lihat, wah ini perlu direvisi, ya revisi aja. Tapi dengan sekali lagi ada tahapannya, rahmat dari Allah. Bukan bawaan lahir orang tua tadi. Ya. Dan mohonkan, ya maka maafkan dan mohonkan ampun. Baru musyawarah. Bahkan ayat ini bukan hanya untuk anak, dengan pasangan hidup. Tertib antar sahabat, antar Masya Allah. Pokoknya ayat ini adalah bagaimana kita caranya musyawarah. Ya. Yang perlu kita tahu juga adalah, tadi karena otak dibagi 2, bahwa otak manusia ini, yang kanan, ya, menurut Dr. Roger Wolcott-Sperry, memang ditemukannya tahun 20 ya, 1920, tapi diperbaru terus ya. Tetap disepakati belahan kanan otak itu ya ada tupoksi tersendiri. Apa? Imajinasi, ide, intuisi, khayalan, warna, gambar, relax, bermain, bergerak, benda, musik atau irama, teknologi, sintesa. Dan yang kiri ya adalah otak yang mengatur bahasa, angka, hitungan, logika, rasional, detil, urutan, fakta, disiplin, syair, lagu, analisa. Dua-duanya ada di otak kita. Kalau kita lihat dari gambaran ini kan yang kiri serius ya, yang kanan relax. Artinya kita bisa serius dan bisa relax. Atau otak kita bisa analytical, analisa, dan sintesa. Sintesa nih banyak yang tanya, sintesa apa sih Bu Aisyah? Mendapat hikmah. Oh itu gampang. Kalau kita nanya melulu ya kenapa begini, capek nanti otak kirinya Bunda. Ya, langsung sambut dengan otak kanan, lihat nanti hikmahnya. Disinilah tawakal juga otak kanan. Ya, nah, dua-duanya ada di otak kita. Namun anak laki-laki dan perempuan di masa ini sampai di usia 18 tahun ada perbedaan. Ya. Apa bedanya Bu Aisyah? Kita lihat ya. Pada laki-laki dan perempuan usia 0 sampai 6 tahun, ya, ini otak bagian kiri dan kanan. Ini tadi gambaran sambungan koneksi otak. Otak perempuan atau wanita kiri kanannya seimbang. Laki-laki, anak laki-laki kanan lebih koneksinya lebih dominan dibanding kirinya dia, bahkan lebih dominan dibanding kanannya anak perempuan. Ini harus tahu nih. Bunda yang masih punya anak laki-laki dan perempuan, 0 sampai 6 tahun dia berbeda koneksi otaknya. Anak perempuan antara otak analisa dan otak
sintesanya atau otak rileksnya udah seimbang. Saya sering kasih contoh begini anak perempuan ya. Umur 3 tahun udah bisa ngomong bukan? Karena bicara di otak kiri. Bahkan perempuan tadi ada otak bicaranya di kanan ya. Dibanding anak laki-laki umur 3 tahun. Karena 3 tahun laki-laki bicaranya kan di kiri. Nah, di sini yang nanti membedakan. Ya. Kemudian apa? Anak laki-laki kok sering bermain ya, Bang Isa? Iya, karena ini otak kanan. Otak main, otak olahraga, otak teknologi, otak gerak, otak warna-warni gitu kan. Walaupun laki-laki itu warnanya itu nggak sebanyak perempuan sebetulnya, tapi otak kanannya sudah duluan. Jangan heran anak laki-laki habis nonton Batman, pulang jadi Batman. Habis nonton Spider-Man, pulang jadi Spider-Man. Karena ini otak imajinasi. Anak laki-laki belum bisa membaca, sudah bisa main PlayStation, sudah pinter buka gadget ibunya, pinter. Karena ini otak teknologi. Ini harus kita paham. Untuk itu ya kita dilarang membanding-bandingkan. Kayak kakak kamu dong, atau apalagi kakaknya laki-laki, adiknya perempuan udah bisa baca duluan. Ya, kayak adik kamu dong. Ini harus stop ini membandingkan. Karena memang berbeda. Ya. Kemudian 6 sampai seimbang. Laki-laki masih kanannya. Kiri baru mau berkembang. Maka kata ahli neuroscience, anak laki-laki 6 tahun baru mulai siap belajar berhitung dan membaca yang lebih detik. Karena baru mau berkembang. Maka mengapa sekolah-sekolah dasar itu ada peraturan masuk SD 7 tahun, sebetulnya itu akan menyelamatkan anak laki-laki. Kalau perempuan 6 tahun dia udah oke aja karena udah seimbang gitu. Ya. Dengan kurikulum yang sangat kompleks, yang banyak otak analitikalnya, ya. Anak laki-laki 7 tahun lebih, dia lebih memudahkan. Kecuali sekolahnya sekolah yang sudah mengerti tentang perkembangan otak. Sehingga banyak sekali pendekatan-pendekatan untuk analisa menggunakan peralatan, menggunakan benda, menggunakan permainan. Anak perempuan belajar membaca hanya duduk manis, beobo, ala bola, udah ngerti, ditambah gambar sedikit. Laki-laki lebih senang beli bolanya, baru di bolanya tempel tulisan bola, itu laki-laki. Ya, apalagi waktu TK. Ya, itu risetnya kayak gitu. Secara empirik juga, saya 4 anak laki-laki saya lakukan seperti itu. Meja saya tulis tempel meja, kursi tulis kursi Ibu Isa. Makanya mengapa waktu itu ada panggilan Ibu Isa ya. Karena kalau cuma ibu nanti sama ibu tetangga tuh sama. Jadi anak-anak terutama Mas Lanang Ibu Isa. Saya tulis Ibu Isa, taruh di kertas tempel di dada saya. Itu nggak ada 1 jam anak tahu tulisan Ibu Isa kayak gitu. Itu waktu sejak mereka di bawah 5 tahun. Waktu sekolah mulai kurikulum ya analitikal lebih banyak, maka anak ketiga dan keempat saya 7 tahun lebih baru masukkan SD. Ya. Walaupun lulus waktu TK-nya 6 tahun, 6 sampai 7 ikut ibunya homeschooling. Tapi waktu anak 1, 2 karena belum lagi kompleks sekarang kurikulum SD ya dia 6 tahun masuk. Ya. Nah. Kemudian apa lagi? 12 sampai 18 perempuan juga masih Allah kasih kiri kanannya seimbang, laki-laki masih kanannya yang dominan, kiri sudah mulai mengejar. Maka di SMP sudah mulai anak-anak laki-laki ya kencang juga menganalisa. SMA apalagi. Ya. Kalau waktu SD anak laki-laki senang belajar misalnya belajar matematika, dia senang yang geometri dibanding aljabar. Kecuali gurunya atau sekolahnya ya canggih. Ya, pelajaran aljabar dia pakaikan audiovisual. Pakaikan ya animasi dan sebagainya. Oh, itu anak laki senang banget dan lebih cepat nyampenya atau mengertinya karena otak kanan. Perempuan juga senang karena otak kiri kanannya seimbang, tapi laki-laki lebih senang lagi. Belajar matematika pakai animasi. Mantap. Atau pakai Lego atau pakai robotik. Oh, mereka anak laki senang. Maka mengapa juga permainan-permainan di gawai, di gadget itu anak laki-laki senang karena memang permainan itu ya men-setting otak kiri kanan, terutama kanan. Bu Isa, kapan anak laki-laki kiri kanannya seimbang? Nanti di 18 tahun ke atas. Ya.
Jadi Bunda yang anaknya masih SD, sabar ya. Lihatlah anak laki nanti kuliah TOP BGT banget. Ya, lihat deh. Ya. Contoh misalnya anak laki-laki di kuliah makin vokal itu. Karena analisanya udah makin seimbang dengan kreativitas. Waktu kecil emang seneng main. Tapi pas dia kuliah, mantap. Kalau perempuan Allah kasih keseimbangan terus ini karena nanti walaupun kita memang secara ilmu, secara belajar kita dibolehkan sampai kapanpun, tapi memang disiapkan untuk menjadi seorang istri dan ibu. Ini nggak boleh lupa buat kita perempuan. Ya, oke. Jadi segini dulu Ibu Bunga. Mungkin kita akan perdalam dengan ngobrol-ngobrol lagi, ya. Jadi insya Allah Ayah Bunda, Bapak Ibu Guru yang bisa saya sampaikan seperti ini dulu ya. Nanti kita perdalam dengan diskusi atau